Yang warna gold itu. Bukan. Ayo tebak. Wah. Aku siapa ayo? Aku pakai kacamata atau enggak? Wah. Ayo tebak, berantem gak nih? Gua digali lagi, Wendy digali lagi. Saya akan coba cek apakah ada luka-luka di tubuh korban. Luka yang kurasakan. Itu, Dik. Mama Dika. Aku minta maaf ya. Selama ini saya diam aja. Saya memperhatikan kalian berdua terus seperti ini. Tapi di akhirnya nanti kamu akan tahu siapa sebenarnya yang mendampingi Hesti. Anda? Mbak Angelina Sonda. Aduh. Paling bener jadi artis aja lagi. Karena kalau orang-orang gabung partai pengen jadi pejabat. Mbak Enji gabung partai jadi tumbal para sahabat. Jadi mohon maaf Ibu Angelina Sondak, kami harus jemput paksa Anda. Karena kami sudah mengirim surat panggilan 3 kali 24 sama dengan 72. 3 kali, nggak usah pakai 24. Emang minta sumbangan. Ya, maksudnya 3 hari berturut-turut gitu loh. Ya. Udah kirim surat panggilan tapi Anda tidak kunjung datang. Betul sekali. Kita juga sudah menghubungi RT 1 kali 24 sama dengan 24. Sama dong lawan. Iya. Oke, sama. Jadi artinya kalau berdasarkan data yang kita punya, jelas ini kesalahan ada di pihak Mbak Enji. Anda kan pemilik proyek pembangunan jalan itu kan? Tapi Pak, semua prosedur udah saya lakukan. Tahapannya sudah dijalankan. Yang namanya 6P HFM itu udah saya lakukan. Coba jelaskan apa itu 6 PHFM. Ya. Pembersihan, pemetaan, pemadatan, pembentukan, fondasi, ya kan, hot mix-nya udah. Oke, perataannya udah. Sampai ke finishingnya udah. Kan harusnya kalau misalkan emang itu ada masalah, ketika saya sudah menyerahkan proyek saya itu udah selesai, Pak. Iya, tapi jalan yang Anda buat tuh rusak, bolong-bolong. Bolong-bolong. Banyak komplain dari masyarakat dan setelah saya teliti ada 3 kesalahan Anda kenapa jalan itu rusak. Pak, pekerjaan saya selesainya kapan, laporannya kapan, Pak? Tunggu sebentar, Bu. Mas, tolong juga, Mas. Ya. Mas. Oke. Jangan lemah. Mohon maaf ya, saya tidak mudah tergoda oleh wanita cantik model manapun. Kecuali Anda. Izinkan saya menjabarkan 3 kesalahan Anda Kasih tahu, Pak Dika. setelah saya teliti di TKP. Yang pertama, salahnya Anda adalah salah penamaan jalannya. Karena nama jalannya jalan doang jadian kagak. Ya kan makanya rusak kan pada akhirnya. Rusak. Ya. Itu namanya PHP. Ya. Tapi Benar. kan bukan saya yang namain, Pak. Oke. Kesalahan yang kedua, Ya. pekerja Anda sering absen. Makanya bolong-bolong. Bukan, itu schedule. Itu absen sekolah memang bolong-bolong beda. Ini beda. Ini Oke. jalanan yang bolong. Oke. Ya. Dan yang ketiga Bapak. ada yang lebih parah nih yang ketiga. Yang ketiga, Bu. Ini ada dugaan korupsi dari orang dalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anda harusnya pakai hot mix Astagfirullahaladzim, aspalnya. ya Allah, Kenapa ya. Anda pakai aspal hot wheel? Bukan hot mix. Ya kalau hot wheel jalan di situ mungkin nggak rusak, tapi ini kan mobil beneran. Berarti Anda menggunakan aspal Hot Wheel. Ya. Pantesan kau seminggu nggak di rumah. Main di situ. Main di situ. Ini berarti udah terbukti salah nih ya. Jelas-jelas berita petaka jalan rusak di Jatinegara bikin pemotor hilang nyawa. Banyak kerugian yang ditimbulkan. Kerugiannya luar biasa loh, Mbak. Mas, Pak. Dan saya waktu menelusuri ke TKP, memang jalannya itu bergelombang. Masalahnya Bapak paham tidak? Kalau misalkan pekerjaan sudah diserahkan, artinya saya tidak bertanggung jawab lagi, Pak. Lo nggak bisa begitu. Anda kan penanggung jawab produksi Bisa jalan begitulah, itu. Mas. Bukan Bisa, bisa Mas. dong. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Oke. Kuat dong, Wen. Bu, artinya gini, Ibu memang yang mengerjakan itu, Ibu udah menyerahkan. Artinya sudah serah terima nih ya. Ya. Tapi kan tetap menjadi tanggung jawab Ibu, artinya ada yang salah. Nih, kita lihat ya tayangannya ya.
Ini lihat. Tuh, lihat aspalnya. Aspalnya, Bu. Diginiin bisa jadi kayak coklat martabak. Nah, makanya. Gampang banget. Iya. Jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan, Mas. Ya, nanti Anda jelaskan ke komandan kami karena komandan kami yang punya wewenang untuk menginterogasi Anda dan menyelidiki kasus ini. Baiklah kalau begitu. Ibu silakan duduk lagi. Wah. Ya. Saya babak beler nih. Babak lu. Saya lagi beler kan. Kenapa yuk? Santai aja bro. Lu Mana kecelakaan. Pak Wendy mana sih? Sini. Lu kecelakaan masih sempet-sempetnya beli perhiasan ya? Mana? Ini beli kalung? Dia mah nggak tahu komedi ya. Emang ini apaan? Oh, gua nggak tahu. Pak, ini gara-gara ibu ini membangun pembangunan jalan. Jalanannya bolong-bolong, saya jatuh. Brek, saya ke rumah sakit jadi ini dipakai ginian Pak. Tolong saya Pak, tolong. Tolong Pak. Lu pakai apa? Motor? Motor Pak Wendy. Pakai helm nggak? Enggak. Nah, lu juga hati-hati. Kan deket. Saya mau beli Nggak gorengan boleh. doang di depan. Nggak boleh begitu, alasan beli gorengan. Biasanya saya nggak kenapa-napa, Pak. Ya, Ini karena biasa. jalan ini karena pembangunan itu, Pak. Pembangunan itu ada. Saya bawa ke rumah sakit. Leher saya dipasangin gini. Tolong, Pak Wendy, tolong. Ya, si Ayu lama-lama kayak wayang golek. Kita tungguin semenit lagi keluar mie. Temennya cepet. Cepet ada. Ada temennya cepet. Bu, lihat korban bertambah. Ya, kasus ini menjadi serius. Ya iya Bu, dari korban yang maaf tadi meninggal. Iya. Terus ini juga korban dari jalanan yang ibu buat. Siap, komandan. Stop, jangan main hakim. Ya, jangan terlalu Hakim sendiri. Ya. Jangan main hakim Oke, sendiri. Oke. Maaf. Kita komandan adalah Oke. semua, kita harus sabar. Ya, paham. Ready. Jangan main hakim sendiri. Gitu. Itu ada lagi kita pendidikan di bab 5 itu ada lagu itu ada. Andika sama siapa? Kamu udah gak apa? Siap, Kalau nggak salah itu refnya kan? Iya. Depannya gimana komandan? Pertama kita harus curiga. Ya. Kedua jangan terlalu suujon. Ya. Baru kedua tuh. Ada 5 harus ya. Ada 5 harus ya, panjang soalnya. Jangan terlalu mengintimidasi Mbak Enji. Komandan, mohon maaf bukannya kita mengintimidasi. Ini berdasarkan buktinya udah banyak, Buktinya udah ada. Terus ini juga Alah, itu kan bisa direkayasa. Iya kan? Mungkin Pak Dika dan Pak Wendy mengacu pada bukti yang sudah ada, Pak. Iya, Dan benar, juga- komandan. Ini korbannya. Nih, korbannya. Saya Nih, jatuh. komandan. Masa aspal kayak gini? Iya. Ini kan Sudah pengaduan yakin bahwa masyarakat. Mbak Enji pelakunya? Ya kan dia penanggung jawab yang bikin Ini jalan. penyidik yang benar, tidak mendahulukan langsung kepada kesimpulan, tapi benar-benar mengetahui bagaimana kronologis. Ini sama-sama itu yang saya mau ngomong tadi tuh. Cuman bingung saya apa ya gitu. Mbak Enji, mohon maaf ini anggota saya mungkin terlalu emosi. Silakan duduk Mbak, silakan. Loh, kami menanggapi laporan masyarakat, komandan. Ini dong. Kita harus ada namanya azas praduga tak bersalah salah bim. Itu. Ya, kita nggak boleh terlalu begitu. Ya tapi masyarakat lapor kan wajar kan mereka bayar pajak, bener nggak Sur? Betul. Benar. Tapi Banyak lagi. ya bisa saja itu bukan hanya mungkin itu bukan kecelakaan, bisa jadi ini Loh, pembunuhan. ini saya buktinya Pak Komandan, saya udah jatuh. Pembunuhan berencana, kita baru tahu. Dalam berencana lebih parah dong. Mbak Enji orang baik. Dia wanita yang cantik, yang lemah lembut. Mana mungkin dia melakukan seperti ini? Ini penyidik benar nih. Penyidik benar nih yang begini nih. Komandan, Ya kan? korban sudah ada di ruang forensik. Surya, Iya, Komandan. saya sebagai Kadif Promah di sini akan Kepala Divisi Pro Masyarakat. Iya, benar. Pro masyarakat. Iya. tanggung. Oh, maksudnya nggak pakai G. Masyarakat. Oh, Masyarakat. nggak Pro pakai G. masyarakat. Ya. Gitu. Betul. Kita harus tenang dulu penyidik ya. Coba digali lagi. Wendy digali lagi. Itu. Maksudnya diperdalam lagi kasus ini ya. Tolong kamu diperdalam lagi. Apa geleng-geleng lu? Ya, komandan udah mulai pilih kasur ya di. Pilih kasur. Iya Pak Komandan. Heeh. Maksudnya apa? Mentang-mentang wanita cantik terus komandan bela. Iya. Ini udah jelas-jelas buktinya ada. Coba deh, kamu gali lagi deh. Saya yakin ini masih belum. Jangan kali kita. Bukan deh. Bukan. Bukan kali gitu, bukan. Jangan kali gitu. Kubur lagi. Kubur lagi. Udah digali itu kubur lagi. Ya. Ya udah. Saya coba. Saya ngapain?
ke ruang forensik berarti. Ruang forensik. Cek mayatnya. Cek mayat. Anda Oke. kan ahli forensik kan? Baik, saya akan coba cek apakah ada luka-luka di tubuh korban. Luka yang kurasakan. Itu. Ini memang sudah sering terjadi lab Anda. Baru pertama kali, Pak. Baru pertama kali. Iya, saya sebenarnya lagi magang, Pak, di sini. Bagaimana rasanya pertama kali? Oh elah, siapa sih ini yang ditutupin mata? Duh, elah ada-ada aja, kenapa gue yang disuruh lagi? Baru motornya masih bagus. Nama siapa, Mas? Ade, Pak. Jawab. Ade. Kecelakaan lalu lintas. Aman, gak ada lebam. Kaki aman, lebam tidak ada. Sidik jari dulu ya. Sidik jari. Robekan nggak ada, aman semua. Kita mau sidik jari dulu ya Pak. Ntar habis sidik jari Bapak bisa makan bubur kacang hijau ya. Jempol kanan. Tangannya lebarin Pak. Nah gitu. Standby ya. Ini biar cepet aja Pak. Ini saya yang nyusahin. Ya. Dah. Udah aman. Dah. Maaf ya. Yuk. Ayo. Hilang. Gimana ini Pak, banyak jalan rusak. Saya sebagai polisi lalu lintas di tempat medan saya bekerja itu. Iya, kemarin juga gue nyelidikin. Itu marka jalannya juga aneh, kenapa dibuat putus-putus begitu ya? Kenapa? Ya maksudnya kalau dia masih sayang kenapa harus putus? Bukan gitu. Bukan gitu, yang bikin gagap. Nyala, nyala, Ya kan bisa dibikin juga sambung aja gitu. Banyak orang-orang juga kan, ini kita katanya orangnya harus hati-hati. Tapi jalannya juga harus support gitu Pak, maksud saya. Iya kan masalahnya ini aduan dari masyarakat nih jalan rusak udah lama. Ini penanggung jawab yang bikin, begitu itu selesai dia nggak mau tanggung jawab lagi katanya begitu. Wendy nih yang ngerti data-datanya di dia. Kenapa dia hasil forensiknya belum? Iya belum ada itu dia. Pagi Pak. Yuk. Kok saya duduk Pak? Enggak ini. Apa? Daripada Beli apa yuk? guling-guling. Ini saya mau bawain pesanannya Pak Wendy. Wendy Makan. belum dateng. Mana dia? Tahu. Coba Dik dicari dulu. Siapa tahu Ini Ayu kan tetangganya. Lu kan rumahnya dekat sama Pak Wendy. Dari mana? Saya deket, saya di Depok. Wendy di mana? Kemarin kan habis komandan tugasin ke forensik. Habis itu sih saya nggak ketemu lagi. Belum balik lagi komandan, kita nungguin data dari dia. Iya. Itu apaan sih yuk? Ini sarapan buat Pak Sini Wendy. saya tampung dulu dah. Lah jangan kesian Pak Wendy, terus Pak Wendy belum makan. Saya pegangin doang. Emang bener? Nyobain doang barang 20 sendok mak. 20 sendok ngapain? sendok. Nyobain doang. Ya udah coba. Mas Andika boleh mencari Mas Wendy dulu? Oh baik Mas Andre. Mas Andre. Tumben. Mas Andi. Saya cari dulu komandan. Makanan baru ya udah. Saya nyari Pak Wendy ya. Kesian ini temennya Pak Wendy dah. Saya emang nggak yakin dia pasti ada emang di sono. Udah gua pegangin dulu dah yuk. Udah pegang aja yang hitung Ya, sayur suruh jangan. itu. Saya Iya, cari ya. Ini gimana masalah jalan ini? Ya ini Saya kan belum dapat data-datanya. saya nggak yakin kalau Mbak Enji itu yang melakukan. Tapi kan udah mengacu semua, buktinya aja aspalnya dinaikin langsung tumpah. Habis cukur rambut. Iya. Kenapa sih emang? Cakep banget ini gua kayak bule Bulgaria.
bukan. Ini baru pertama kali tahu. Aku kerja aku lagi magang. Kembar. Lain kali jangan pakai yang ini, masa pakai seragam Iya, keluarga. iya, nanti minta Seragam mama. keluarga lu begini? Iya waktu itu seragam kita ke Cibodas. Kita kan tiap keluarga ada seragamnya beda. Maksudnya pakai. Lo kalau liburan keluarga bikin spanduk gitu juga? Iya. Keluar apa? Iya, jadi saya di sini ditugaskan sebagai anggota laboratorium untuk forensik. bagian forensik untuk menginvestigasi jasad dari korban kecelakaan. Saya mendapatkan info bahwa jasad dari korban lagi Ada di data. UKS, di UKS. Nggak ada. Ada di KS. Ada. Di ruang otopsi. Ruang otopsi. Boleh saya lihat jasad korbannya? Mau lihat sekarang. Di Oke. ruang otopsi tapi kan tadi udah ada dokter yang meriksa jadi tinggal hasilnya aja nanti dia Iya, di saya lab. butuh data-datanya untuk saya periksa, untuk saya pastikan. Atau Cek enggak sama Wendy. Yuk, Udah Sur, cek. gini aja. Sebelum ke ruang otopsi, bawa ke ruang otopet dulu. Benar, siapa tahu mau Iya, latihan-latihan. Kita ada ruang otopet. Kita ada ruang otopet. Allah nggak Iya, apa-apa. boleh. Ntar ini Ayu aja yang ngerjain otopsinya kalau emang Jangan belum dikerjain gitu. Bukan, maksudnya dia memang tugasnya gitu, Komandan. Bukan dikerjain. Iya, dari datanya nanti saya bisa cek di laboratorium untuk dipastikan apa yang menyebabkan kecelakaan ini, Pak. Seperti itu. Ini memang sudah sering bekerja di lab Anda. Baru pertama kali, Pak. Baru pertama kali. Iya, saya sebenarnya lagi magang, Pak, di sini. Bagaimana rasanya pertama kali? Menakjubkan. Menakjubkan Dan dan pengen lagi ya? betul. Emang pertama kali itu Dan saya kadang-kadang juga jadi malu-malu gitu, Pak. Iya. Jadi malu-malu saya di Malu-malu waktu itu ya? Iya. Oke, kalau begitu diantar aja, Sur. Ya, ayo. Iya. Boleh, Ke diantar ruang sekarang itu ke- otopsi. Iya. Oke. Otopsi. Mau dulu? Ini saya sama Mas ini. Iya. Maaf, kamu jaga sini aja deh, biar saya yang... Oh, Sama-sama. Ada suara Pak Wendy dari dalam sini. Gue takut lah. Apalagi gua, yuk. Gue takut kita masuk dia yang kaget. Pak Wendy. Pak Pak Wendy? Wendy yang mana nih yang di situ? Pak Wendy yang mana, Pak? Pak Wendy bukan tuh? Pak. Wah, kunci ya? Gak bisa. Bentar, gua ambil alat dulu, yuk, bentar yuk. Lu pakai apaan itu? Ini. Coba hitung, dorong ya. 1, 2, 3. Wah! Pak Wendy. Pak Wendy tuh udah diketok pintu tuh, Pak. Pak Wendy ngapain di sini, Pak? Kenapa sih, Pak? Gua kekunci. Ini kenapa sih kok tumben ada mayat di kantor polisi kita? Temen-temennya udah mulai nggak suka sama dia. Astagfirullahaladzim. Ini korban kecelakaan pada ini waktu bekerja. Makanya gue disuruh meriksa. Ada gejala nggak? Ada. Liver mungkin, kurang darah, atau kurang tidur, istirahat? Dia? Iya. Enggak sih. Kayak dia lebih ke bukan kurang darah. Kurang apa? Kurang duit. Udah ya Pak, udah keluar aja. Ayo, Pak, yuk. udah keluar aja. Biarin aja dia di Bebe, ah. sini. Yuk. Mas balik dulu ya. Ikut. yang mana ya? Bentar. Yang warna gold itu. Bukan. Ayo tebak. Wah. Aku siapa? Ayo. Aku pakai kacamata atau enggak? Wah. Ayo tebak, berantem gak nih? Wah. Yuk. Bang, makasih ya. Gue udah diselamatin. Tapi kayaknya ada yang kurang dah. Apa yang Kita cuma diselamatin gak dikasih kado. Biasa kan kalau diselamatin dikasih kado. Dan gitu dong, makasih dong sama kita berdua. Ya, makasih. Kalau enggak Bapak kekunci sampai seharian tuh enggak? Iya, muka gua udah sampai pucat kayak begitu, mana gua lapar banget. Ya Allah, kamu kenapa-napa, Wen? Aku kangen banget loh, 2 segmen aku nggak ada. Alah, Dan kali hati-hati ya. ya kok kunci sendiri. Kayaknya mayatnya nggak terima deh. Aku Iya, kayaknya itu Visum gua gitu. gitu dah. Nggak. ngeri, sumpah. Bukan kamu yang sengaja pengen di situ kan? Tapi Nggak ada. Bibirnya Pak Wendy tadi bahaya banget. Kenapa? Udah putih pucung. putih pucung. Kenapa? Putih pucung mah hitam banget itu. Hitam dong. Hitam. Ah, maksudnya begitu, namanya juga ngelawak nyoba. Ya, iya.
Biar melucu terus. Ya udah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa udah. Kan aku kemarin tuh habis dari ketemu teman aku yang psikolog. Terus dia bilang kalau sekarang tuh yang namanya self love tuh penting banget. Tahu kan self love? Mencintai diri sendiri. Nah, kamu udah mulai belajar mencintai diri sendiri belum? Maksudnya gimana? Ya kamu cinta nggak sama diri sendiri? Ya cinta lah. Berarti kita mencintai orang yang sama. Bohong. Kalau orang mencintai dirinya sendiri tuh merawat dirinya dengan baik. Buktinya nggak punya rambut. Iya. Orang cintain biar palanya nggak dingin. Ini namanya bukan tidak cinta sama Tapi- diri sendiri, kecelakaan. Usaha dong Pak. Lu jangan ketawain, lu juga sama lo. So ngetawain. Biar kata dikit tapi cinta. Iya dia mau Apaan kayak, Bagus. kayak bayam nanggung lo. Gua juga kalau gondrong mah lebih bagus daripada lu, enak aja. Gua masih bisa dimohak. Ya kalau berani coba gondrongin. Oke, ntar gua gondrong. Coba makanya lakukan rebuisasi penanaman terhadap hutan yang gundul. Coba. Itu program pemerintah. Iya, masalahnya waktu itu gua pengen tumbuhin. Terus? Nah, pas disemprot pestisida malah hancur pala gua. Oh ketawa. Pestisida. Iya kan kalau pupuk begitu. Sekarang kasusnya itu dari mana kasus yang Kasus apa? Ya itu, komandan ngebelain si tersangka. Lah, kok dibilang? karena Oh ini ngintip. Oh, Lagi ngintip lagi ini. ngintip. Kenapa percintaan lagi? enggak. Saya mau berterima kasih banget sama Mas Wendy sudah membantu saya tadi di ruangan forensik. Asal oleh. Kerja kerasnya luar biasa, Pak. Sekarang kamu nggak dapetin aku pindah ke Hesti lagi. Mana Hesti? Tuh. Bukan. Ya, Iya, jadi saya sudah dibantu oleh Pak Wendy untuk diberikan data-data dari jasad korban. Ya, Saya bisa pastikan untuk diagnosa klinisnya. Pak Ayu, maaf. Ya. Memang Mas Wendy ini adalah salah satu anggota kami yang ahli forensik. Oh, iya. Dan bisa kami banggakan karena apa? Karena dia kalau ada acara kurban, nah yang nyesetin kambing itu dia. Potong ayam, ya betul. yang bagi-bagi daging tuh ini. Idul Adha. Orang kan kalau forensik bawa stetoskop, Iya. bawa kaca pembesar. Masa gua bawa golok? Oke, jadi bisa saya jelaskan. Bisa. Sabar, komandan. Oke, jadi untuk diagnosanya, di sini ditemukan kadar alkohol 30% di dalam darah korban. Jadi bisa dipastikan bahwa kecelakaan ini murni karena Kecelakaan tunggir. Kecelakaan tunggal ini berarti. Ya, Kecelakaan betul, tunggir patahnya kecelakaan doang. tunggal. Sebentar, kalau di dalam mayat itu ada kadar alkohol 30%, seharusnya kalau luka-luka terjadi sama mayat itu, Ya. harusnya bisa sembuh sendiri dong. Kenapa emang? Ya kan ada alkohol 30%. Bukan alkohol itu. Gua dimarahin sama si Ayu. Alkohol buat obat. Ada nih. Alkohol gini beda coy. Sama alkohol gini beda. Lalu minum aja 70% kalau lu kagak gitu. Iya, gua juga pernah itu, Bah. Ya. Jadi ini sebetulnya bukan disebabkan karena pembunuhan ataupun kecelakaan, tapi benar-benar murni karena kesalahannya sendiri. Betul, karena kelalaian korban, Pak. Seperti itu. Told you before. Saya sudah mengatakan padamu sebelumnya. Don't judge the woman. Jangan menghakimi perempuan tersebut With no reason. tanpa ada kismis. Reason. Oh itu resin ya? Maaf. Iya. Kan ya. Oke. Betul. Ya udah kalau gitu. Ayo maju. Komandan, ini dari penyelidikan beliau. Kita harus tahu dulu background checknya. Oke. Ini. Background saya. Background saya juga dicek. Iya, ibu bisa duduk dulu. Mau backgroundnya apa? Pantai apa pegunungan? Bukan foto. Bisa duduk dulu. Silakan duduk. Di sini? Ayu. Tadi namanya Ayu ya? Iya, Ayu, Pak. Kami dapat info dari pusat, Anda termasuk dokter yang doyan makan. Anda ini katanya makannya banyak tapi tidak gemuk-gemuk. Benar Anda termasuk? Iya, betul. Saya itu kalau sehari makannya 5-6 kali sehari, Pak. Wah. Iya. Ngunyah terus kayak Pac-Man berarti kamu? Iya, saya ngunyah terus, tapi saya juga bingung apa yang dikunyah ya. Angin kali ya, makanya nggak gemuk-gemuk. Ada juga ini ada pesan dari pusat. Ada daster ini. Katanya Anda tidak suka pakai daster.
Kenapa nggak suka? Apakah karena tidak ingin terlihat seperti mamah-mamah, nggak mau pakai daster? Umur saya kan udah tua ya, saya pengen dong tampilannya lebih awet muda gitu kan. Jangan kayak mama-mama banget lah di rumah. Ya kan kalau di rumah kan nggak apa-apa. Iya sih. Lebih adem dan lebih mudah kan. Oh gitu, kok bapak kayak maksud saya sih untuk Lebih pakai mudah daster? kalau melakukan pekerjaan rumah tangga. Oh. Paham. Ada data juga komandan bahwa Ayu ini kan sudah mempunyai anak dan sudah sekolah. Katanya dia tidak pernah memaksa anaknya untuk sekolah kalau anaknya nggak mau sekolah. Apakah Anda punya trauma sendiri pada saat Anda sekolah? Dipaksa-paksa sekolah atau? Enggak, saya dulu pernah jadi korban bullying. Oh iya. Sekolah, karena kakak kelas saya tuh suka sirik sama saya, mungkin karena saya mukanya lumayan cakep kali ya. Jadi saya sering dibully, banyak saingan gitu. Oh gitu. Kenapa Anda dulu waktu sekolah dibully? Apakah karena batik Anda agak luntur bekas kakak Anda? Pakai baju lungsuran. Karena saya pakai sepatu warna-warni pada waktu itu. Nggak boleh ya, Nggak karena boleh. sepatunya dulu harus hitam. Iya betul. Atau jangan-jangan Anda dibully karena Anda pakai seragam putih, tapi di keteknya kuning. Ya. Di kerahnya juga ada. Sekolah ada banget itu. Ada yang kayak gitu kan? Ada yang kayak gitu. Aku. Pak Wendy atau pakai kaos kaki tapi atasnya karet. Ada kendor. Ada juga ada kayak gitu. Ada. Enggak. Coba tebak. Kirain mau kemari. Sini. Iya, pengen. Coba tebakan lu yang nutup sendiri. Coba tebak. Aku hari ini pakai kacamata apa enggak? Ayo. Enggak. Masa nggak tahu sih kan tadi kita udah papas. Pakai. Maaf aku lupa. Iya. Ini kacamata yang kamu kasih. Coba tebak yang warna apa? Aku nggak pernah kasih kacamata kayaknya. Yang kamu kasih, kamu pernah ngasih aku 3 kan? Yang mana ya? Bentar. Yang warna gold itu. Bukan. Ayo tebak. Aku siapa ayo? Aku pakai kacamata atau enggak? Wah. Ayo tebak, berantem gak nih? Wah. Wah. Ngapain? Loh, Hitam kacamata. aku pikir kamu. Wah, Dika enak lu bisa ganti-gantian nih. Gak gitu konsepnya. Iya, tutup matanya ganti-gantian. Iya. Lah aku pikir kamu, tadi aku tahunya kamu pakai kardigan ini. Main pegang-pegang adik aku aja. Oh ini adik kamu? Ngapain megang-megang dia? Kamu sengaja kan pasti kayak gitu. Ya maaf, aku nggak tahu. Maaf Teteh, tuh kok Teteh jadi marah sih? Ya nggak tahu emang kebiasaan. Iya kayak. maaf ya aku. Kapan dong ngumpul di rumah Hesti nih? Jangan ngumpul di rumah, keluarga tuh juga pada nggak setuju kok sama dia. Ayo. Maksudnya? Ih, loh. Ikan Umi sama Abi nggak setuju. Umi sama Abi tuh nggak setuju sama dia gara-gara aku tuh udah punya laki. Jangan ngomong dunia nyata dong. Umi Abi nggak setuju? Iya. Bapak lu omes? Umi Abi. Iya bener. Abi omes. Maksudnya apa kok kamu nggak pernah cerita sama aku? Jadi di keluarga jadi ini aja aku bilang. Jadi keluarga kita, Teteh itu udah dijodohin sama cowok yang lebih ganteng daripada Pak Andika. Hah? Dijodohin kok kamu nggak pernah ngomong sih? Enggak, aku nggak pernah ngomong. Kamu ngapain sih lemes banget ya? Udah lama kamu dijodohinnya? Enggak ada. Terus yang kamu tahu. mau? Enggak, aku nggak mau. Oh, enggak sih, orang sebentar lagi mau nikah juga. Hah? Mau nikah? Dong. Di, ini kan udah bukan zaman Siti Nurbuat. Iya. Harusnya. Siti Nurbaok. Enggak, aku nggak mau. Sekarang kamu bongkar aja semua. Nggak ada lagi ditutup-tutupin, kasih tahu aja. Iya benar komandan. Nggak ada apa-apa, itu namanya juga Hesti. dijodohin. Iya, Komandan, at least kamu harusnya bilang dong sama aku. Kamu pikir aku nggak beraktivitas? Sebentar, komandan sini. Komandan kok tiba-tiba di tengah itu ngapain? Hah? Ini masalah mereka berdua. Gua tahu. Gua tahu dalam hati mungkin gini. Ini gua ngapain? Mereka lagi main. Gua dari tadi diem aja nih. Gua harus ngambil peran di sini. Gua harus dapat spotlight di sini. Apa ya yang kira-kira bisa gua lakukan? Kalau bisa baca pikiran. Orang gua ngeliatin dari tadi lu begini dong. Ini gua ngapain ya kira-kira? Ngapain? Merasa bersalah nggak apa-apa itu. Kok tiba-tiba masuk?
kerana masalah mereka. Ya terlibat aja gitu. Iya kan? Enggak, emang dijodohin sama, aduh kamu nih. Ya udah sih Teh, kenapa sih? Ya, tapi kan akunya bilang nggak, dong. kan akunya nggak setuju. Aku udah pernah curhat sama Komandan, kata Komandan nggak usah diomongin dah Dik. sama Dika. Aku minta maaf ya. Pengen terlibat. Kenapa jadi elu dah? Kenapa komandan minta maaf? Kenapa? Jadi calonnya tahun ini calonnya Jangan Teteh. marah dulu, adik jangan marah dulu, penonton jangan marah dulu. Selesai dulu kalimatnya komandan. Kenapa? Aku minta maaf ya. Ya. Aku minta maaf ikut campur masalah kalian. Gitu maksudnya. Parah kamu Selama Hesti. ini saya Apa bungkam. janjian dia calonnya Teteh? Selama ini saya diam aja. Saya memperhatikan kalian berdua terus seperti ini. Tapi di akhirnya nanti kamu akan tahu siapa sebenarnya yang mendampingi Hesti. Anda? Dia pengen rame ya. Kasih tahu, Ti. Jangan dari mulutku sendiri. Aku mah cuma curhat doang sama Komandan. Hesti mau dijodohin sama Koahong yang punya pabrik batako. Mbak Angelina Sonda. Aduh. Paling bener jadi artis aja lagi. Karena kalau orang-orang gabung partai pengen jadi pejabat. Mbak Enji gabung partai jadi tumbal para sahabat. Jelasin apa lagi, kenapa kamu nggak ngomong? Ya kan itu kan cuma jodoh-jodohan doang, akunya kan nggak mau. Bilang dong sama mama kamu jodoh tuh tangan Tuhan, bukan tangan mama gitu. Ya kamu kan belum pernah ketemu sama mama aku, sama papa aku. Masa hal gede kayak gini kamu nggak cerita sama aku? Ya itu kan hal sepele kalau menurut aku, itu kan cuma dijodoh-jodohin doang. Menurut aku ya udahlah, aku juga udah gede. Aku tuh udah gede banget tau gak sih? Ya. Dewasa. Ya. Udah dewasa banget, masa dijodoh-jodohin gak zaman. Makanya aku tuh bilang ya ngapain juga aku ceritain. Cuma jadinya jadi masalah besar kan. Kalau nggak ntar pulang kantor ikut aku deh. Mau kemana? Kita ke kantor MUI. Kok kantor MUI? Aku mau halalin kamu. Oh, Kita kawin lari aja. kita kawin hari aja? Iya. Tapi kalau kawin lari tuh pakai baju pengantin apa pakai baju olahraga sih? Enggak, baju pengantin tetap. Maksudnya Jangan lari. Enggak, bukan gitu. Ya udah, aku setuju kita kawin hari aja. Aku izin dulu ya ke anak-anak aku ya. Wah. Ya gimana ya? Ya udah tapi ini tuh harus sama restu orang tua. Memang sih katanya jodoh aku tuh bener-bener kaya banget. Terus katanya ganteng banget. Ya Allah, Jepri Nicole kok amin. Kenapa kamu jadi yang ngarep? Oh kamu pengen emang sama dia? Enggak, biasanya Tasya ngasih yang enggak aja gitu. Yang bagus-bagus, barang bagus dikasihin ke Kiki. Enggak ada apa-apa kok pokoknya intinya. Masih ribut-ribut aja Enggak, nih enggak. ruangan mau dipakai. Iya, silakan Komandan. Ayo buruan nih, penghulunya udah datang. Ibu silakan duduk. Pak, Duduk ya Pak ya, Ya, silakan. izin ya semuanya. Komandan, saya permisi dulu. Bagaimana? Mau permisi. Ngomongnya pelan banget, jangan kedengeran saya aja. Kan lagi tegang Komandan. Iya, iya. Komandan ntar yang jelasin ke Dika ya, Komandan ya. Bentar ya Bu. Bentar Bu. Dika, Ya. kamu tahu kan dalam kehidupan salah satu yang berat itu adalah apa? Ikhlas komandan. Bukan itu. Tapi Ketika kamu ditembak tapi gak ada tahan. Apa mau di? Tiba-tiba saya suruh ngomong kecintaan. Orang mau interogasi kok. Ya kirain kemarin mau ngomong lagi. Kirain kayak tadi gitu. Enggak. Mau ada kontribusi. Anggota kami ini memang suka bercanda. Jadi nggak ngomongin percintaan kan? Enggak. Soalnya baru pertama kali ini saya ada di ruang interogasi, tapi kok ngomongnya nyimpang sana sini ya. Gitu, maaf ya Pak. Tidak apa-apa, kita mah bisa ngomong kemana aja. Oh gitu. Ya, iya. Ya kejepit. Malah makin ditekan. Malah makin ditekan. Oh dibuka dibantuin. Gimana sih? Mau dibantuin malah marah. Menurut warga pengguna jalan, aspal hasil proyek Anda itu jelek dan mudah rusak. Apakah hal itu benar? Bapak
Bapak kan pasti lebih tahu. Nggak mungkin kalau misalnya namanya Pimpro ngecek ke lapangan. Terus aspal kita tidak seperti spek yang kita masukkan ke OSS. Jadi nggak mungkin pemain curang ya? Spek-speknya kan Insya Allah. bisa dimanipulasi atau mungkin dibikin jadi harganya harus segini, dibikin jadi... Nauzubillah Pak, saya kapok 10 tahun kemarin Pak. Ini mau kerja bener Pak, ya kan? Tapi yang kita temukan datanya aspalnya agak perak, Bu. Mungkin dia kurang air kali ya. Susu ya? Itu beras. Salah. Maaf, salah. Terus tuh aspal bisa buat nasi goreng maksudnya. Lebih perak ya. Nah, ini berbicara soal aspal. Ini saya melihat ada relate dengan kehidupan Anda dengan anak Anda, Keanu ya. Iya betul Pak. Jadi kalau anak-anak berhasil berpuasa, maka Anda akan kasih uang 100.000 kepada Keanu. Iya. Itu sama seperti Anda memperlakukan ketika membuat aspal itu, apakah berhasil dikasih juga uang? Gini loh Pak, kalau yang namanya hidup itu kan tidak bisa lepas dari uang ya. Iya. Bapak juga digaji pakai duit kan. Betul. Kemarin saya digaji sama pasir, saya nggak mau. Saya Iya, bilang, betul. Apaan? Saya dikasih sama pasir. Gitu. Saya bilang. Pilihannya uang, pasir atau buncis. Iya. Kita pilih uang dong. Iya, masa kita pilih Iya. Ada 3 pilihan. Dari uang ke pasir masih ya kayak senilai gitu. Kok buncis gitu. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itu dia Pak. Bayar Mungkin listrik sebagai ini. pakai uang. Iya. Uang. Bensin pakai uang ya kan. Sekolah anak pakai uang. Kadang-kadang cinta juga pakai uang Pak. Betul. benar. Betul sekali. Kadang-kadang emang kita waktu kecil suka dikasih bonus sama orang tua. Kalau Reward, puasanya reward. full, iya reward. Betul. Kayak saya Semangat. nyabutin uban bapak saya dulu. Satu ubannya Rp1.000. Nah, kalau saya nginjek-injek ibu saya, Ya. 20.000. 20.000. Lu gila nginjek ibu lu dikasih 20.000. Injek pijit. Siapsu. Bukan ibunya diinjak-injak. Itu bentuk reward aja berarti buat Anda. Iya, tapi tidak semata-mata semuanya jadi hitungannya duit. Ya. Gitu. Tapi kan Bapak juga seperti melakukan pekerjaan, selesai kan juga dapat bonus ya Pak ya. Betul, insya Allah. Satu kasus bonus juga ya Bonus Pak ya. juga. Habis ini berarti bonus juga ya? Iya. Nah, gitu. kita nggak pernah dapat bonus karena kasus nggak pernah selesai. Sejauh ini belum ada. Jadi masalah di sini selesai hanya dengan kata cekrek. Iya. Itu aja. Ini saya melihat ada sendal ya, ada sendal. Nih. Nah, katanya Anda ini menabung untuk membeli sendal untuk anak Anda. Keanu itu dia nabung-nabung duit karena pengen beliin aku sendal baru. Aduh, so sweet. Iya. Karena emang kemarin tuh pas lama di sana kan, terus keluar mungkin aku nggak update kali ya dengan fashion dan mungkin Keanu tuh merasa bahwa mami kayaknya sendal yang zaman now tuh begini, yang slay itu begini. Yang slay. Iya, akhirnya kan Sahwa dateng gitu untuk memperbaiki fashion aku begitu. Alhamdulillah ya Pak. Nah, bagaimana tentang salep gatal? Salep gatal itu adalah salep kebangsaan bagi setiap warga binaan yang ada di lapas atau di rutan. Apa tuh maksudnya? Salep 8.000. Nah, itu dia. Itu menghilangkan segala macam kudis, kurap, panu, gatal-gatal ya kan. Tapi yang nggak bisa hanya satu. Apa tuh? Gatalnya aku di hati kamu. Pakaian di mata komandan. Baru mau bilang gitu kan. Bener kan? Sembuh komandan. Hilang? Aduh. Belum kebuka nih. Sembuh. Ini apa sih yang dirindukan di lapas selama 10 tahun kemarin? Kalau ingat-ingat sekarang tuh. Sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah. Nah, karena kan kita sholat berjamaahnya kan rame. Jadi misalkan satu blok itu bisa ada 150 orang. Itu kalau maghrib dulu dikasih waktu kesempatan untuk sholat tuh. Ya Allah itu yang aku rindukan. Pas aku pulang kan tinggal Keanu gitu ya. Kadang-kadang kan yang namanya kita perempuan-perempuan suka akhirnya berantem gitu. Tapi kan kalau dulu masih boleh main fisik tuh sebelum tahun-tahunnya 2000 berapa ya itu ya. Mbak Enji berarti pernah Terlibat juga. maksudnya secara fisik. Kalau saya tuh maksudnya mukul orang alhamdulillah sih ya kan nggak nyampe. Gitu. Cuman namanya kita penghuni lama kan. Di sana kan kita kayak ya senior lah ya kan. Bener kan? Sembuh komandan.
Handphone hilang. Belum kebuka nih. Sembuh. Tapi apa sih yang dirindukan di lapas selama 10 tahun kemarin? Kalau ingat-ingat sekarang tuh. Sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah. Nah, karena kan kita sholat berjamaahnya kan rame. Jadi misalkan satu blok itu bisa ada 150 orang. Itu kalau maghrib dulu dikasih waktu kesempatan untuk sholat tuh. Ya Allah itu yang aku rindukan. Pas aku pulang kan tinggal Keanu gitu ya. Kadang-kadang kan yang namanya kita perempuan-perempuan suka akhirnya berantem gitu. Tapi kan kalau dulu masih boleh main fisik tuh sebelum tahun-tahunnya 2000 berapa ya itu ya. Mbak Enji berarti pernah Terlibat juga. juga. Maksudnya secara fisik. Kalau saya tuh maksudnya mukul orang alhamdulillah sih ya kan nggak nyampe. Gitu. Cuman namanya kita penghuni lama kan. Di sana kan kita kayak ya senior lah ya kan. Jadi kalau ada yang masuk baru. Makanya tadi jangan aduh. Iya, ya kan. iya. Biasanya kita langsung kasus apa loh. Ya kan. Make kan aku kan di bloknya narkoba, ya kan, bandar, jual berapa tahun hukumannya, ya kan hukumannya kan semua alhamdulillah tuh lebih rendah dari aku, kecuali gue ketemu yang seumur hidup atau hukuman mati, nah, itu namanya jenderalnya di sana. Oh, panggilan jenderal. Iya panggilan jenderal. Karena aku pernah berantem sama Goblek, ya kan, dia mau ngantem anak buahku di blok. Nah kan datang-datang dia udah pakai selang nih. Nah mau dia terabas kan aku masuk dong. Lu ngapain lu di sini ya kan? Ini blok gue gitu. Anak buah gue lu sikat hadapannya sama gue nih. Keren. Ya. Mbak Angelina Sondah. Aduh. Enggak, atau kalau biasa dipanggil kan lebih ke Mbak Angie. Drive. Bukan. Oh enggak. Itu Anji. Enggak pakai drive. Iya, nggak pakai drive. Mbak Angie mau diizin kita kan lagi melakukan proses interogasi, tapi sebelum itu supaya pelapor atau yang dilaporkan tidak terlalu berat, kita agak ada pelatihan biar rileks dulu ya. Mungkin bisa ikuti saya. Tarik nafas pelan-pelan. Buang. Tarik lebih dalam lagi. Buang perlahan. Nah, gimana? Enak kan bisa menghirup udara bebas? Enak banget. Banget. Betul. Karena kan kita mungkin perlu mengingat kembali ya Mbak Angie bahwa dulu Mbak Angie adalah seorang anggota DPR. Betul. Betul, tapi sayang sekali harus dipenjara karena tersangkut kasus korupsi. Betul. Dari anggota DPR kemudian dipenjara. Menurut saya kayak kenapa sih harus korupsi gitu? Kan udah enak kerjanya cuma tidur doang. Tidur di rumah. Kalau korupsi kan tidurnya di penjara kan? Gak enak kalau korupsi. Udah enak-enak gitu Iya, kan. bener. Udah enak-enak. Lanjut. Lo ngomong udah enak-enak. Iya. Kita juga hidupnya udah enak-enak. Lu nongol. Ya, tapi waktu saya kan udah ngikutin lah gitu. Waktu saya dapat kabar kalau Mbak Angie divonis 10 tahun. Jujur 12 tahun waktu itu. 12 tahun. Kan pertamanya 4,5, dibanding juga tetap 4,5, tapi Terus? naik di kasasi. Nah itu. Jadi 12, aku usaha PK, akhirnya turun ke 10. Tapi jadi 10 hasilnya. dijalanin. Itu yang bikin saya kaget. Kok bisa? Kenapa? Kenapa cuma 10 tahun? Bercanda. Gua bilang juga apa, main Tami aja weh. Bercanda. Gua takutnya Ki, Iya. lu ngomong begitu, yang masih di dalam, yang hukumannya di bawah gue, Nah. itu kena Makanya saya bilang bercanda. Saya mau klarifikasi. Kenapa Mbak Angie? Ini pasti ada sesuatu yang salah. Keren banget nih. Karena kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena jujur saya tuh ikutin banget perjalanan karirnya Mbak Angie. Salah satu fans dari Angelina Sondah. Wih, Saya tahu dari 2011 beliau adalah seorang putri Indonesia. aku 2001 Putri Indonesia. Oh bukan 2011? Saya salah. Tasya. 2001. 20-an tahun, 20 tahun Oh yang iya, kalau 2011 berarti masih 10 tahun lalu. Iya. Oh berarti 2001, itu berarti, berarti saya masih kecil banget ya. Salah, berarti 2001 Putri Indonesia, tapi pernah jadi juga artis sinetron, sampai ke bintang iklan. Dan kenapa saya bilang saya ngefans banget, karena saya masih inget iklan terakhirnya Mbak Angie.
Apa tuh? Pasti inget nggak? Katakan tidak pada korupsi. Itu dulu gini tuh Ki ya. Bajuin Iya. ya. Katakan tidak pada korupsi ya. Kan belakangnya tuh. Oh, belakangnya tangannya gitu. Itu makanya kan katakan tidak pada korupsi. Korupsi kan gitu. Makanya gua astagfirullahaladzim. Pokoknya itu Ki jangan ditiru. Iya betul. Karena apa ya? Kadang-kadang tuh manusia tuh merasa nggak malu ketika dia itu melakukan kejahatan. Ya. Dan saya belajar bahwa sesungguhnya manusia harus punya rasa malu. Kalau saya sempat positive thinking Mbak Enji, saya pikir waktu itu yang kita dengar hanya katakan tidak pada korupsi, tapi ada yang tidak kita dengar. Jadi katakan tidak pada korupsi, ada yang ngomong kalau nggak ketahuan KPK gitu. Saya kira gitu. Saya positif, mungkin kita nggak dengar kali gitu. Tapi tuh herannya ya, Iya, Ki, iya, ya, iya. pas aku bebas, kok ya maaf ini ya, ini kan penegak hukum semua ya. Ya. Yap. Jadi kok malah tingkat korupsinya kok itu malah Makin. sebarannya makin sampai ke desa-desa ya. Ya. Padahal kan dulu alasannya tuh Angelina Sondak dihukum tinggi agar supaya ada efek jerah. Iya, iya. betul. Tapi nggak apa-apa menurut saya Mbak Enji, karena kan setiap perjalanan hidup orang tuh pasti ada ceritanya dan ada hikmahnya. Termasuk Mbak Enji yang menurut saya sekarang sudah jadi positive vibes gitu kan, setelah melewati masa hukuman dan punya banyak kebiasaan baru akhirnya. Apa? Ya kan, Ya. kayak iya kan maksudnya sekarang bisa jadi ngecat tembok rumah sendiri. Oh iya. Bisa perbaiki pintu. Bener. Iya kan? Ayo mau pakai kunci berapa ya kan? Nah itu scope juga ada tuh Itu nomor-nomornya. yang saya gitu mau ya. bilang, kalau emang Mbak Enji punya skill tukang bangunan, saya pas banget rumah saya lagi mau direnov. Oh ayo. Cuman nggak usah khawatir, kalau proyek rumah saya emang nggak bakal mangkrak kayak proyek Hambalang. Kenapa? Anak lu udah gede, anak gua baru 1 tahun, Sur. Ya sayang sama Benji udah paling bener jadi artis aja lagi. Karena kalau orang-orang gabung partai pengen jadi pejabat, Mbak Enji gabung partai jadi tumbal para sahabat. Paling nggak buat dia roasting gitu ya. Benji. Kenalan di DPR masih banyak? Kayaknya sih era saya sudah selesai. Enggak, kalau masih ada yang kenal orang-orang di dalam, mending Mbak Enji kasih usulan bahwa semua bangku di gedung DPR itu mendingan dikeluarin aja semua. Kenapa? Ya, Nah, Karena orang kalau udah duduk di situ suka lupa diri. Ya, nggak diajarin. Ya.